Shalom saudara, ada satu pengajaran dari kelompok Hypergrace yang mengatakan bahwa mengajarkan takut akan Tuhan berarti kita telah menebarkan ketakutan yang mengarah kepada legalisme. Nah, hal itu sangatlah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Alkitab. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai takut itu baik. Sekalipun terkesan negatif, rasa takut memiliki dampak yang baik bagi kita. Dengan adanya rasa takut, sebagai orang percaya, kita menjadi lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Kita juga merasa penting untuk melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Sebaliknya, orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang ditakuti cenderung hidup sembrono dan semau-maunya. Orang seperti itu biasanya hidup hanya mengandalkan kemampuan dan kehebatannya sendiri. Mari kita pelajari apa yang dikatakan Alkitab mengenai rasa takut. Alkitab setidaknya memberikan gambaran mengenai dua jenis rasa takut. Yang pertama, rasa takut yang melemahkan. Kitab Wahyu 21 ayat 8 menuliskan bahwa orang penakut itu mendapat bagian dalam kematian yang kedua. Artinya, orang penakut akan masuk neraka. Namun, penakut seperti apa yang dimaksud dalam ayat ini? Dalam ayat ini, kata penakut diterjemahkan dari bahasa Yunani deilos, yang berarti kengerian. Namun, kata ini juga diterjemahkan sebagai faithless atau keadaan tanpa iman. Nah, tentu rasa takut yang bersifat melemahkan seperti ini tidaklah baik. Supaya kita tidak dikuasai rasa takut yang mencekam dan melumpuhkan ini, kuncinya hanya satu. Kita harus punya iman di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, takut akan Tuhan. Alkitab menuliskan banyak sekali janji Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tentu, rasa takut ini berbeda dengan kengerian yang bersifat melumpuhkan. Takut akan Tuhan tidak membuat kita menghindar atau menjauhi Dia. Sebaliknya, justru membuat kita ingin lebih lagi berjalan bersama dengan Dia dan rindu mengikuti kehendak-Nya. Mari kita lihat bagaimana seorang yang takut akan Tuhan menjalani hidupnya. Dalam kitab Mazmur, Daud menuliskan indahnya hidup takut akan Tuhan. Namun bagaimana prakteknya dalam hidup sehari-hari? Saat menghadapi berbagai situasi, Daud selalu menanyakan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dia lakukan. Misalnya, ketika berhadapan dengan musuh, Daud bertanya kepada Tuhan mengenai bagaimana cara menghadapi musuh-musuhnya. Sekalipun Daud sudah memiliki banyak pengalaman keberhasilan di medan perang, Daud tetap menganggap penting untuk terus bertanya kepada Tuhan. Apakah orang yang takut akan Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan? Tentu tidak. Daud bahkan melakukan berbagai kesalahan besar seperti berzina dan membunuh seseorang yang sangat setia mendukung dirinya. Bagaimana Daud menyelesaikan dosa-dosanya di hadapan Tuhan? Alkitab menuliskan bahwa setelah ditegur oleh Nabi Nathan, Raja Daud mengakui dosa-dosanya. Mengakui dosa-dosa yang kita lakukan tidak salah, karena 1 Yohanes 1 ayat 9 menuliskan bahwa jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Takut akan Tuhan membuat kita senantiasa mengoreksi diri, serta hidup di dalam pertobatan setiap hari. Jadi, jika dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus tidak perlu bertobat atau mengakui dosa lagi dan tidak perlu memohon pengampunan dosa, tentu hal tersebut tidaklah tepat. Memang benar bahwa Tuhan Yesus telah membayar lunas semua dosa kita. Namun, pertobatan setelah seseorang mengalami kelahiran baru tetap penting bagi orang percaya. Buktinya, Roh Kudus berkata kepada jemaat di Efesus dalam Wahyu 2 ayat 5, "Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat." Jika orang percaya tidak perlu lagi bertobat karena mempercayai karya Tuhan Yesus yang sudah sempurna dalam dirinya, tentu pemahaman tersebut tidak tepat. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus sendiri menegur jemaat di Efesus supaya bertobat. Dalam doa Bapa kami, kita juga diajar untuk meminta pengampunan kepada Tuhan setiap hari dengan berkata, "Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Pertobatan penting untuk dilakukan oleh orang percaya, karena selama masih hidup di dunia ini, orang percaya pun masih bisa berbuat dosa. Syukur kepada Tuhan, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Pertobatan memberikan tempat bagi darah Yesus dan anugerahnya untuk menyucikan diri kita lagi. Dan pertobatan hanya bisa terjadi jika kita takut akan Tuhan. Tidak menjaga rasa takut akan Tuhan akan mengeraskan hati nurani sehingga sulit bertobat. Orang yang tidak bertobat bisa kehilangan keselamatan.
Saudara, untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan semuanya. Shalom. Saya percaya semua kita dalam keadaan luar biasa. Amin. Haleluya. Mari kita bagi berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Kita akan sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. Dimulai dari Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari beri sorak-sorai bagi Tuhan. Sorak-sorai. Sebab Tuhan hadir di tempat ini. Haleluya. Yes Lord. Oh, oh. Doa pujian penyembahan bagi Yesus. Pedang roh ada di tanganku untuk melakukan pembalasan atas musuh, dan kemenangan milik kita. Sekali lagi bersama-sama. Doa pujian penyembahan bagi Yesus. Amin. Pedang roh ada di tanganku untuk melakukan pembalasan atas musuh, dan kemenangan
Sorakan haleluya. Doa pujian penyembahan bagi Yesus. Amin. Pedang roh ada di tanganku untuk melakukan pembalasan atas musuh. Oh, oh. Dan kemenangan milik kita. Bersoraklah, bersoraklah Bagi Allah yang memberikan kemenangannya. Bersoraklah, bersoraklah, bagi Yesus ya yang layak. yang layak disembah. Oh, bersoraklah Bagi Allah yang memberikan kemenangannya. Bersoraklah, bersoraklah bagi Yesus, Dia yang layak disembah. Dia yang layak. Dia yang layak disembah. Oh, Dia yang layak disembah. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Yes Lord. Sebab Tuhan hadir di tempat ini. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat terlenang. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya Amin. untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Lompat sama-sama. Bukan bangkit, menyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Raja. Sorakan haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, Dengarlah. dengarlah panggilannya untuk menggenapi Katakan sekarang. sekaranglah waktunya. Amin. Untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Oh, Bukan lagi menyatakan kemuliaan-Nya. Bukan lagi nyatakan kebenaran-Nya. sampai setiap lutut Semua lidah. mengaku Oh, Yesus Kristus dialah Tuhan.
Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bilang kanan kiri Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Kita akan sama-sama memperkatakan DNA kita. DNA kita adalah restorasi Pondok Daud, yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Mari kita terus menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity. Mari buka hatimu pagi siang ini. Datang menyembah Tuhan. Sebab Tuhan ada di tempat ini. Kami sembah Engkau Tuhan. Kinarabaya Shando. Kinaralabaya Shando. Riaralabaya Shandi. Horalabaya Shandaralabaralabaralabaralabaralaba. Mari angkat penyembahanmu bagi Tuhan, sebab Dia hadir di sini. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Horiarana Syaralab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 ar. Mari kita yang sudah bisa berbahasa roh, mari sembah Tuhan di dalam roh. Kinaralabaya Shandarabo. Kinaralabaya Shando. Horalabaya Shandaralab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 ar. Kinaralabaya Shando. Engkau ada di sini ya Tuhan. Kami datang menyembah-Mu. Kami datang merindukan Engkau ya Tuhan. Kau kecintaan kami ya Bapa. Kau segalanya buat kami Tuhan. Kasih-Mu melimpah di tempat ini ya Tuhan. Kasih-Mu mengalir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau menyembuhkan yang sakit ya Tuhan. Engkau menjamah setiap kami. Engkau memulihkan hati yang terluka ya Tuhan. Sebab Engkau baik. Untuk selama-lamanya kasih setia-Mu ya Tuhan. Baiknya Engkau ya Tuhan. Sembah Engkau Yesus. Yesus, Kau sungguh baik.
ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari panggil dia Yesus. Yesus, kau sungguh baik. Yes Lord. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, Namamu indah Tuhan. namamu indah. Oh Yesus, ku cinta kau selalu, Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. ku mau memuji, Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima amin semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. ku mau memuji, Mau memuji, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, Mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima amin semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. semua kemuliaan dan keagungan tertuju Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku, oh, menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu. Yes Lord, setiap jiwa dan nafasku,
Segala kemuliaan bagimu, segala hormat, segala pujian, sebab Engkau layak Tuhan, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Amin. Terima pujian, Engkau layak Tuhan. Ku agungkan Raja-Raja di atas segala, sebab Kau layak. Oh, terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Raja-Raja di atas segala. Mari sambil angkat tanganmu, sebab Kau layak. Terima pujian, Engkau layak Tuhan. Terima pujian, yes Lord. Ku agungkan Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak. Terima pujian, yes Lord. Kau layak, sebab Kau layak. Ku agungkan, oh Raja di atas segala. Mari sambil bangkit berdiri bersama-sama. Sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, Sebab Kau layak. ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima Pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Raja di atas segala raja, Raja di atas segala. Sekali lagi sama-sama, Raja di atas segala raja. Berikan sorak-sorai, sorakan haleluya. Engkau Raja di atas segala raja, Allah kami yang hidup. Engkau yang ada di tempat ini melawati setiap kami. Engkau yang menjawab doa-doa kami. Indah, tepat pada waktunya ya Tuhan. Engkau yang menolong kami. Engkau yang memberkati kami. Engkau yang mengubahkan setiap kami. Engkau yang mengurapi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya seperti pemazmur yang berkata, Engkau memahkotai kami. Engkau memahkotai tahun kami dengan segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Mazmur 65 ayat yang ke-12 ya Tuhan. Dan jejak-jejak-Mu mengeluarkan, meninggalkan lemak, passion, berkat berlimpah-limpah ya Tuhan.
Kami diberikan kuasa, mahkota, tanda, kami berotoritas untuk menikmati setiap berkat Tuhan dalam hidup kami. Hingga kami boleh ada di tempat ini. Segala pujian, kemuliaan, pengagungan hanya bagi Engkau ya Tuhan. Berikan sorak-sorai sekali lagi kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Saatnya kami duduk diam di hadapan Tuhan, mendengar, memperhatikan, menyimak, belajar dari seluruh kebenaran, mempercayai janji-janji Tuhan dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Pakai kami di akhir zaman ini untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Jadi murid ya Tuhan. Setia sampai kesudahannya, setia sampai akhir. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkat-Mu berlimpah-limpah, roh hikmat, wahyu atas setiap kami, sehingga kami belajar, kami diajar, kami punya teachable heart dalam hidup kami dan mengikuti jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, jadilah kehendak-Mu di hidup kami, di keluarga kami, di pekerjaan kami, di usaha kami, di lingkungan kami, di gereja-Mu, di umat-Mu ya Tuhan, seperti di surga. Dalam nama Yesus, kami siap diberkati dengan firman Tuhan. Haleluya. Yang siap diberkati, sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Shalom. Haleluya. Bilang kanan kiri, engkau diberkati Tuhan berlimpah. Ya, perkatakan firman Tuhan, janji Tuhan itu dalam setiap kehidupan saya dan saudara, termasuk janji berkat-Nya. Saya percaya berkat-Nya senantiasa baru dalam setiap kehidupan kita setiap hari. Tak pernah habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru, fresh from the oven setiap hari. Haleluya, puji Tuhan. Matius 24 ayat 13. Dikatakan tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Matius 24 ayat yang ke-13. Haleluya. Jadi yang diberkati adalah murid. Yang melihat Yesus naik ke surga murid. Yang mengalami pencurahan Roh Kudus diberkati Tuhan murid. Yang melihat Yesus datang kembali. Dan yang diangkat oleh Tuhan adalah murid. Itu sebabnya hari-hari ini Gembala Pembina kita ya ngajarin kita semua untuk kita semua tidak hanya sekedar jadi pendatang memenuhi kursi gereja, tetapi kita betul-betul dididik untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Dan percayalah, hanya murid yang bisa bertahan sampai pada kesudahannya. Dan akhirnya kita mendapatkan berkat yang terbesar dalam hidup kita, terindah dalam hidup kita, keselamatan kekal. Itu sebabnya Matius 24 ayat 13, kita baca sama-sama lagi ya, 2, 3. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya, tidak banyak kata-katanya, jadi tolong diingat ini. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Luar biasa, berkat Tuhan, haleluya. Nah, Tuhan ingin supaya saya, saudara sebagai murid-Nya, itu bertahan sampai pada akhirnya, sampai pada kesudahannya. Dan orang yang bertahan sampai pada kesudahannya itu, sampai akhir itu, SSA, setia sampai akhir, itu yang akan mendapatkan hidup, yang mendapatkan keselamatan. Kitab Lukas, perikop yang sama, nadanya berkata memperoleh hidup. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Haleluya. Yang mau hidup selama-lamanya dalam kerajaan surga, katakan amin. Ya, perikop ini Matius 24 ayat 13 itu perikopnya adalah khotbah tentang akhir zaman. Dikhotbahkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ya, hari ini saya saudara adalah murid Tuhan Yesus, jadi timingnya, temanya itu masih relevan dengan kita hari ini. Bahwa akhir zaman, kemudian kita jadi murid, kita harus selesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Setelah itu baru, ya setelah selesai amanat agung, barulah Tuhan Yesus datang kembali. Ya, Yesus pasti datang. Yes, He is coming soon. Haleluya. Nah, jangan sampai kita berhenti di satu tempat, lalu apalagi mundur ya, tidak. Tetapi kita maju terus
bertahan sampai pada kesudahannya. Alkitab bahasa Yunani bertahan itu ditulis dengan kata hupomeno. Artinya hupomeno adalah satu, berdiri teguh, tidak bergeser dari posisi kita. Kalau saya bertahan di sini, saya akan tetap terus berdiri teguh dan tidak bergeser kemanapun. Haleluya. Yang mengerti katakan amin. Bilang kanan kiri, ayo terus bertahan. Kolose 1 ayat 23 berkata, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil, dari firman Tuhan, Injil. Haleluya, kita tetap bertahan, bertekun, teguh, tidak digoncangkan, dan jangan mau digeser. Ya, sedikit pun dari pengharapan kita, Injil keselamatan. Haleluya. Jangan bergeser, terus bertahan. Jangan kita mau dialihkan dari pengharapan Injil, kekuatan keselamatan dari Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Artinya apa? Kita terus harus teguh, kita harus tetap bertahan, kita tetap tidak tergoncangkan dan tidak tergeserkan dari Allah. Katakan amin, haleluya, dari Tuhan. Haleluya. Dalam firman ada pengharapan. Dan pengharapan dalam firman, dalam Injil, dalam Allah adalah pasti. Bilang sama-sama pasti. Yes, pasti. Haleluya. Ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Ini Rasul Paulus nulis surat kepada jemaat yang ada di Roma. Paulus berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh, Roma 1 ayat 16. Dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Luar biasa. Injil adalah kekuatan Allah. Katakan sama-sama, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Kalau kita bertahan sampai pada kesudahannya, tetap teguh, tetap kuat, tidak tergeser dari Injil, dari Allah, dari kebenarannya, maka kita akan mendapatkan keselamatan. Kita memperoleh keselamatan. Haleluya. Saya berdoa kita semua yang ada di ibadah di ruangan ini mendapatkan kekuatan dari Tuhan, ya, supaya kita semua mendapatkan apa? Ya, kemampuan untuk tetap bertahan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita dan akhirnya kita selamat. Haleluya. Bertahan, tidak bergeser, tetap kuat, tetap teguh, tidak diguncangkan. Yang kedua, hupomeno atau bertahan itu artinya tidak mundur. Tidak undur, tidak lari dari kenyataan. Ya, tapi tetap sabar ada dalam Tuhan, tetap ada sabar dalam firman Tuhan. Ibrani 10 ayat 38, multimedia tolong ditampilkan ayatnya dengan cepat. Ibrani 10 ayat 38 dikatakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Jadi hidup oleh iman, ya, kita itu dianggap kebenaran. Ya, itu benar, itu yang benar. Dan apabila orang itu mengundurkan diri, maka aku, hanya huruf besar berarti Tuhan Yesus tidak berkenan kepadanya. 39, tetapi kita, saya saudara, bukanlah orang yang mengundurkan diri dan binasa. Pokoknya kalau mundur dari Allah, tidak mau bertahan dalam Tuhan, ia binasa. Udah pasti firman Tuhan, Ibrani 10 ayat 39. Mengundurkan diri akibatnya binasa. Tetapi orang-orang yang percaya, saya saudara adalah orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Waduh, luar biasa. Hidup. Ayo ikut sama Tuhan, bertahan dalam Tuhan, jangan mundur, jangan lari, ya, jangan atret, jangan bergeser, tapi tetap terus dalam Tuhan. Wah, memang tidak mudah, perlu ada harga yang harus kita bayar, tapi percayalah kalau kita tetap bertahan, maka seperti janji firman Tuhan Matius 24 tadi, kita akan memperoleh hidup, memperoleh keselamatan. Ayo bertahan. Bilang kanan kiri, ayo bertahan. Meski rasanya dalam pertahanan kita harus tiarap, kita harus sembunyi, ya kan?
Apalagi masa pandemi ini kan, Yesaya 26 ayat 20 dikatakan apa? Masuklah, tutuplah pintu, sembunyilah barang sejenak, ya sampai amarah itu berlalu. Haleluya. Sembunyi rasanya nggak enak, mungkin bosan, mungkin kita selama bertahan gitu ngalami aniaya, dibully, rasanya emosinya mau meledak gitu ya. Tapi percayalah kalau kita dianiaya oleh karena nama Tuhan, maka kita berkata berbahagialah. Bersukacitalah kalau karena namaku, kata Tuhan, engkau dicela, engkau dianiaya. Bersukacitalah, bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Katakan amin. Iya. Semua turun, semua naik ya harga-harganya kan. Bensin naik, pertalite dibatasi, minyak goreng naik, tempe tahu naik, nggak apa-apa naik semua. Yang penting Roh Kudus turun. Katakan amin. Iya. Sehingga kita bisa berkata seperti Rasul Paulus berkata kepada gereja di Roma, siapakah yang dapat memisahkan kita? Aniayakah, pedangkah, kelaparankah, ketelanjangankah, kelaparan, pedang, bahaya? Semuanya itu dia memisahkan kasih kita dari Tuhan. Tuhan kita dengan kita. Kita tetap bertahan di dalam Tuhan. Meskipun tiap-tiap hari Rasul Paulus merasakan seperti domba sembelihan. Dianiaya, dibully, dilempar, dicari kesalahannya, di penjara, ya, karam kapal, digigit ular dan seterusnya. Tapi Rasul Paulus tidak mundur, tidak undur, tidak tergeser. Ia tetap bertahan sampai pada kesudahannya. Haleluya. Dan yang ketiga, hupomeno. Bertahan, tetap setia, tetap patuh, tetap taat sampai akhirnya seperti Yesus, taat sampai mati. Bahkan mati kalau Yesus ya, mati di kayu salib. Buat orang Yahudi, mati di kayu salib adalah mati yang sangat terkutuk karena dosanya besar. Hanya orang-orang yang dosanya luar biasa tak terampunilah yang matinya harus disalib. Tapi Yesus yang tidak berdosa dijadikan berdosa oleh karena kita, dan dia ambil alih itu, kutuk dosa itu. Dia mati, dia setia sampai mati di kayu salib, bahkan di kayu salib ya. Taat sampai mati. Luar biasa. Dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus bisa marah, Yesus bisa punya emosi, Yesus bisa sedih, bisa menangis karena keadaannya sebagai manusia. Tapi keteladanan ini luar biasa buat kita. Hupomeno, ya bertahan. Taat, setia, patuh kepada Bapa di surga sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itu sebabnya Yesus diberikan anugerah nama di atas segala nama. Allah Bapa meninggikan dia, mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama. Kalau kita mau diangkat, kalau kita mau berbahagia, kalau kita mau bersukacita hari ini di bumi sampai kekal di surga, maka saya dan saudara harus hupomeno, bertahan sampai pada kesudahannya. Maka kita akan mendapatkan keberkatan yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Kita bisa lihat di Kisah Para Rasul ya. Salah satu contoh yang lain, Stefanus. Karena ia memberitakan Injil, karena ia melayani Tuhan. Maka orang-orang Yahudi di Yerusalem yang dipimpin oleh Saulus pada waktu itu, menangkap Stefanus dan kemudian diikat, lalu dirajam, dilempar batu sampai mati. Stefanus taat, setia, patuh, bertahan, hupomeno di dalam Tuhan. Bahkan dia sempat berkata, Tuhan Allah Bapa, jangan timpakan dosa mereka kepada mereka. Ya, memberkati orang yang menganiaya dia. Lalu dia tutup mata dan pandang Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sampai mati ia setia kepada Allah. Ayo lihat diri kita. Ada banyak di realita kehidupan kita hanya karena persoalan masalah sedikit saja banyak orang yang tidak ke gereja, yang mundur. Ya, mereka sebenarnya tidak punya iman. Mereka bukan murid Tuhan Yesus. Tapi murid Tuhan Yesus yang ada di tempat ini bertahan sampai pada kesudahannya. Yang amin 2 orang. Haleluya, puji Tuhan. Iya. Pertama kali saya melayani diutus ya. Dulu saya ada di Tiga Raksa juga, Bapak Ibu Saudaraku ya. Kemudian diutus di Rangkas, buka ibadah di sana. Ya, bulan pertama sudah dianiaya. Pintu
gerbang tempat kami ibadah di rumah jemaat itu ada tulisan, sore ini, karena kami ibadah sore ini kalau ibadah diadakan maka akan terjadi pertumpahan darah. Diancam seperti itu. Kami kumpul pengerja yang ada, ya jemaat baru sedikit waktu itu 25 orang kurang lebih. Kita berdoa, kita tetap ibadah, saya ada di depan. Kalaupun mereka serang biar saya yang mati duluan. Gitu sampai kami terus bertahan sampai dengan hari ini ibadah tetap jalan, 2 kali ibadah, puji Tuhan. Bertahan sampai pada kesudahannya. Kalau Tuhan tolong kita, maka akibatnya luar biasa. Kalau Tuhan sudah buka pintu, Tuhan gak bisa nutup pintu. Orang lain gak bisa nutup pintu. Kalau Tuhan yang sudah membuka pintu. Yang penting bagian kita adalah hupomeno, bertahan. Setia, taat, patuh, tidak bergeser, tidak mundur, tidak undur, tidak lari dari Tuhan. Haleluya. Ayo bertahan. Dalam hal apa kita harus bertahan? Yang pertama, dalam iman. Bilang sama-sama dalam iman. Ya, haleluya. Yudas 1 ayat 3. Dikatakan di bagian terakhir, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman. Nah ini dia, ini frase penting nih. Ya, nasihat firman Tuhan buat saya saudara adalah supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman. Yudas menulis kitab ini. Ini bukan Yudas Iskariot yang memberontak, yang menjual Yesus, bukan. Tapi ini Yudas saudara Yesus, saudara Yakubus. Ya, Yudas 1 ayat 1 nanti baca. Itu adalah saudara Yakubus dan saudara Yesus juga. Ya, tapi Yudas dalam kitab Yudas itu berkata, aku saudara Yakubus, tidak ngaku saudara Yesus. Kenapa? Karena dia rendah hati. Dia nggak bisa disejajarkan dengan Yesus gitu ya. Dia hanya bisa disejajarkan dengan Yakubus, saudaranya yang lain. Oke. Yudas 1 ayat 3 ini menasihati supaya saya dan saudara, supaya kita tetap berjuang untuk mempertahankan iman. Mempertahankan iman itu perjuangan, hidup ini perjuangan. Iya. Iman kita harus kita pertahankan. Sekali Yesus tetap Yesus. Bilang sama-sama, sekali Yesus tetap Yesus. Sekali melayani Tuhan, tetap melayani Tuhan Yesus. Ayo, haleluya. Dan Alkitab, malaikat mencatat statement kita hari ini ya. Puji Tuhan, yes, haleluya. Puji Tuhan. Nah, ada cerita, kisah ratusan tahun yang lalu ada sebuah keluarga di negeri bagian di kota Garo, Assam, ASSAM, India. Ya, satu desa itu hanya satu keluarga yang percaya Yesus. Kepala suku marah lalu menangkap satu keluarga itu, dibawa ke alun-alun di desa itu, di kampung itu. Lalu kepala desa itu nanya kepada kepala rumah tangga, si suami, tolong engkau jangan meninggalkan kepercayaan suku kita. Tinggalkan Yesus yang kau percayai, atau anakmu yang 2 itu kami bunuh. Si suami itu tidak menjawab apa-apa, tapi dia menyanyi, I have decided to follow Jesus. Kalau dengar itu saya merinding. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Saya sudah ambil keputusan untuk ikut Yesus. No turning back, no turning back. Gak undur, gak lari. Aku tetap bertahan. Dan seketika itu kepala suku ambil tombak, 2 anaknya ditancapkan tombak, mati seketika. Lalu diberi kesempatan lagi. Hai suami, kepala rumah tangga, hai engkau yang percaya Yesus, tinggalkan kepercayaanmu hari ini. Aku beri kesempatan lagi hari ini. Kalau engkau mau menyangkal Yesus, engkau selamat. Kalau engkau tidak mau sangkal Yesus, maka istrimu mati hari ini. Lalu sang suami itu berkata, melanjutkan nyanyiannya, don't go with me, meskipun gak ada bersamaku lagi, gak ada yang ikut sama aku. I follow Jesus, don't go with me, meskipun gak ada apa-apa lagi aku tetap mau ikut Yesus. No turning back, no turning back. Dan kepala suku ambil tombak lagi dan matilah istrinya. Tinggal sendirian. Kepala desa itu, kepala suku itu tanya lagi, ini kesempatan terakhir. Kalau engkau sangkal Yesus,
dan kembali kepada kepercayaan suku kita, engkau selamat. Tapi kalau engkau tidak mau sangkal Yesus, maka engkau pun mati. Pria itu berkata, the cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Ya. Salib ada di depanku, aku mau ikut salib. Dunia, the world behind me, di belakangku. Aku nggak mau ikut dunia. Dan akhirnya dibunuh juga. Satu keluarga yang percaya Yesus, satu-satunya di suku Goa, di Assam, di India, mati saat itu. Tapi meninggalkan benih, kepala suku itu bertanya-tanya dalam hati. Kenapa orang ini hanya karena mempertahankan Yesus rela mati seluruh keluarga? Sehingga cerita, dia tanya ke kota-kota lain dan akhirnya suatu hari dia mengumpulkan seluruh warganya di alun-alun yang sama di tempat ia dan warganya membunuh satu keluarga itu. Dia memproklamirkan, dia mengatakan, hari ini aku percaya Yesus. Ya, dan seluruh warga kampung itu akhirnya percaya Yesus, dan tidak sampai di kampung itu, di desa-desa lain pun akhirnya nama Yesus dikenal, banyak orang percaya Yesus. Luar biasa, sungguh-sungguh ajaib nama Yesus itu. Biar kita berkata juga hari ini, no turning back, no turning back. Sekali Yesus, tetap Yesus. Ya, tawaran dunia begitu sangat-sangat menggiurkan begitu. Tapi jangan sampai kita kalah akan tawaran dunia ini. Harta, tahta, cinta, kuota, ya kan? Bisa membuat kita akhirnya mundur dari Tuhan. Karena realitinya terjadi kan, artis, pejabat, orang-orang terkenal tinggalkan Yesus demi harta, tahta, cinta. Tapi saya berdoa kita semua dengar firman Tuhan hari ini, apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, persoalan berat yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tidak membuat kita mundur dari Tuhan. Katakan amin. Ya, hati-hati anak-anak muda, ya dalam hal percintaan, jangan sampai hanya gara-gara naksir, ya engkau mengikuti Burhanuddin, mengikuti siapa lagi, yang lain yang din-din itu ya. Ikut Lukas, ikut Yohanes, nah itu, ya, ikut Tuhan Yesus maksudnya ya, pilih yang percaya Tuhan Yesus. Lalu kita harus bertahan apa lagi? Yang kedua, bertahan dari tipu muslihat iblis. Haleluya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Efesus 6 ya. Ingat itu ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu, saya saudara, dapat bertahan. Kita harus bertahan terhadap apa? Tipu muslihat iblis. Kita sekarang hari ini di gereja ini, kita sudah percaya Yesus. Dulu kita ada dalam kegelapan, dipindahkan oleh tangan Tuhan yang perkasa itu ke dalam terangnya yang ajaib. Tapi iblis tidak pernah tinggal diam. Dia berusaha keras dengan berbagai macam cara, dengan liciknya, dia berusaha menarik kita dari terangnya Tuhan menuju kepada gelapnya iblis. Kembali kepada hidup yang lama, hidup yang berdosa, hidup yang penuh dengan kejahatan, ketidakpercayaan. Ayo bertahan melawan tipu daya si iblis itu. Pakai perlengkapan senjata Allah. Ikat pinggang kebenaran. Firman Tuhan harus kita ikatkan. Kalau Anda ke Yerusalem, di bait Allah mereka berdoa dan mengikatkan tali di tangan. Itu adalah firman Tuhan. Lalu mengikatkan di dahi mereka juga. Itu juga firman Tuhan. Ya, supaya tangannya bersih, pikirannya, dahinya juga bersih. Di pintu rumah mereka ditaruh mezuzah namanya. Ya, itu isinya adalah gulungan kitab kecil di kertas, ditempelkan di pintu, keluar masuk pintu rumah mereka. Mezuzah itu ada, artinya ada ayat, kasihlah Tuhan dengan segenap itu. Jadi kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran, tenaga, kekuatan kita. Keluar masuk pintu rumah kita ingat Tuhan Yesus terus. Di tangan kita, di dahi kita, diikatkan firman Tuhan. Berbaju sirahkan keadilan, kasut rela beritakan firman, perisai iman, apalagi ketopong keselamatan, sekali Yesus tetap Yesus. Dan kemudian kita punya senjata untuk menyerang, pedang roh dan doa. 1-5 adalah perlengkapan senjata untuk bertahan, tapi 6 dan 7
adalah alat untuk menyerang. Dan akhirnya kita menang, bahkan lebih daripada pemenang. Katakan amin. Yang ketiga, perjuangan kita bertahan dari apa? Perjuangan penderitaan yang berat. Hidup kita berat, ya. Tidak mudah. Bertahanlah. Bertahanlah. Penderitaan kehidupan kita tidak mudah. Masa hidup kami 70, kalau kuat 80. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Musa berdoa seperti itu, pemazmur berdoa seperti itu. Kebanggaannya, artinya tiap-tiap hari yang kami lalui itu persoalan masalah pergumulan, challenge dalam hidup kita. A, B, C, D, sampai Z. Sepanjang kehidupan kita akan terus ada persoalan masalah. Tapi percayalah, kalau kita bertahan, berjalan bersama dengan Yesus, perjuangan kita akan mendapatkan kemenangan. Penderitaan yang berat itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Bilang amin. Haleluya. Bilang sama-sama, Tuhan Yesus baik. Apalagi kita di akhir zaman. Hari-hari terakhir ini akan datang masa yang sukar. Secara fisik, secara ekonomi enggak mudah. Sakit penyakit banyak, virus berkembang biak. Ada varian-varian baru. Varian yang terakhir sudah mulai meningkat ya. Ya, sehari di Indonesia kurang lebih 5.000. Diperkirakan minggu terakhir sampai awal Agustus itu puncaknya, peaknya. Hati-hati, pakai masker. Saya masih bekerja, tiap-tiap hari bos saya, atasan saya itu kirim WA ke grup karyawan di bawahnya. Hati-hati, jangan keluyuran, pakai masker, minum vitamin C, D, E, zinc, supaya daya tahannya bagus dan tidak kena virus. Sampai sebegitunya, nggak mudah kan? Tadi Pak Utoyo bilang, kalau pakai masker Pak rasanya ngap. Gitu. Kita sudah tahun lebih terbiasa pakai masker ya. Iya, haleluya. Tuhan berikan kekuatan ke Pak Utoyo. Haleluya. Oke, haleluya ya. Ya, karena hidup ini adalah perjuangan dan penderitaan yang tidak mudah. Secara moral, aduh gangguannya banyak banget. Sekarang ini ya, sampai Juni atau ya Juni tahun ini sudah 30 negara yang mendaftarkan secara legal sex marriage, same sex marriage, pernikahan sama sejenis, pria dengan pria, wanita dengan wanita. Moralitas semakin terjadi dekadensi, penurunan moral. Hati-hati. Kalau anak-anak Tuhan tidak bertahan dalam firman Tuhan, dalam janji Tuhan, dalam Injil, dalam Tuhan, ia bisa dengan mudahnya terbawa oleh arus dunia ini. Yang mengerti bilang amin. Oke, haleluya. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Yang mau selamat katakan amin. Kesudahannya artinya apa? Sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Kapan datangnya? Hanya Bapa di surga yang tahu. Bagian kita berjaga-jaga dan sabar. Bertahan terus. Seorang petani ia akan sabar dan terus menanti-nantikan hasil panen yang terbaik. Demikian juga dengan kita, anak-anak Tuhan, murid Tuhan Yesus. Kita dengan sabar menantikan yang hari yang sangat mulia. Yesus datang kali yang kedua. Yesus pasti datang. Kalau kita perhatikan tanda-tanda zaman ini, maka sudah mengarahkan kita pada akhir zaman, di mana Yesus akan datang untuk kali kedua dengan tidak lama lagi. Haleluya. Dan akhir hayat, akhirnya finish. Ya, kalau ternyata Tuhan Yesus datang kita masih belum meninggal gitu ya, maka sembari kita menanti Yesus datang kembali kedua, kalau Tuhan ternyata panggil kita, maka kita dipanggil Tuhan dalam keadaan bertahan, tidak meninggalkan Tuhan. Akhirnya apa? Artinya apa? Kita bertahan sampai kesudahannya itu, sampai kita garis finish, akhir hayat kita, sampai mati kita ada dalam Tuhan. Iya. Berharga kematian orang yang ada dalam Tuhan. Sampai pada matinya pun kita dihargai oleh Tuhan kalau kita bertahan di dalamnya. Kepada Timotius Rasul Paulus menulis surat, mengenai diriku, darahku mulai dicurahkan sebagai persembahanku dan saat kematianku sudah dekat. Luar biasa ya. Sampai rasanya mau meninggal, mau mati aja dia bisa ngerasain
Ya, karena dekat intim dengan Tuhan. Rasul Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Mencapai garis akhir dalam setiap kehidupan kesempatan umur kita. Kalau kita mengakhiri, kita tutup mata buat dunia. Lalu kita buka mata pandang Yesus di surga. Yang mau ke surga, katakan amin. Ayo bertahan sampai pada kesudahannya. Haleluya. Kalau kita masih hidup hari ini, maka kita harus pakai kesempatan ini, umur panjang ini, untuk memuliakan Tuhan dan menyelesaikan amanatnya. Ya, kita harus bergairah sampai tahun 2033. Banyak hamba Tuhan yang berkata seperti itu ya, kesempatan 11 tahun lagi ke depan. Ya, setelah itu kesudahannya sudah datang. Yesus datang sekali itu. Setelah itu ya, mau setahun setelahnya, 2 tahun, 100 tahun, nggak ada yang tahu. Hanya Bapak di surga yang tahu ya. Bagian kita 11 tahun terakhir ini sampai dengan 2033 ulang tahun kebangkitan, kenaikan, turunnya Tuhan Yesus dalam dunia ini, Roh Kudus ya, Pentakosta, maka kita punya kesempatan yang berkobar-kobar untuk menyelesaikan seluruhnya. Haleluya. Dan kita akan mendapatkan keselamatan karena orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, mendapatkan kehidupan kekal di surga. Dan selama atau masa di bumi ini, kita akan mendapatkan upah. Upah di bumi, bilang upah. Bilang pahala dari Tuhan. Kita diberikan keamanan, kesembuhan, kesejahteraan berlimpah-limpah. Yesaya 50 ayat 13 berkata, kalau engkau jadi murid Tuhan Yesus, maka besarlah kesejahteraanmu. Haleluya. Orang yang ditanam di bait Allah, bertahan dalam Tuhan, akan bertunas, akan hidup di pelataran Allah, di hadapan Allah. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, jadi berkat, diberkati dan jadi berkat, menjadi gemuk dan segar. Nah ini penting nih, segar, sehat, sejahtera. Kita dimampukan dipakai oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah, selamat mempraktekkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Haleluya. D ya? Oke, puji Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk firman Tuhan pagi hari ini. Berikan kami hati yang mudah diajar oleh firman Tuhan. Biar kami terus bertahan dalam keadaan apapun juga. Bertahan dalam Yesus, bertahan dalam Tuhan. Maka kami akan mendapatkan janji Tuhan, ya dan amin itu. Memperoleh keselamatan. Biar kami setia sampai akhirnya. Tidak terguncangkan oleh tawaran dunia, oleh tipu daya si iblis. Tapi kami berkemenangan dalam Tuhan. Hidup untuk Tuhan. Mati untuk Tuhan. Mencapai garis akhir, garis finish, hidup menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Sampai engkau datang kali yang kedua, sampai selama-lamanya. Terpuji namamu, kami janji di hadapan Tuhan pagi hari ini, untuk hidup terus untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Terima kasih, terima kasih. Engkau segalanya buat kami Tuhan. Kami mau berkata, Engkau Yesus segalanya buat kami. Tidak ada yang melebihi Engkau ya Tuhan. Kami mau hanya puji, sembah, senangkan hati Tuhan. Syana makarala barala barala barara barara. Hambamu berdoa biar para pria dapat firman, para wanita dapat firman, orang tua dapat firman, anak-anak muda dapat firman. Setiap kami dapat firman. Dan kami diberikan hikmat, kemampuan, kekuatan, empowering dari Roh Kudus. Untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi murid yang bertahan sampai pada kesudahannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan kaulah segalanya. Sama-sama kita naikkan lagu ini. Tuhan kaulah segalanya. Haleluya Tuhan Yesus. Lubuk hatiku. Semua berkata.
segalanya. Tiada yang dapat melebihi. Selamanya ku puji, selamanya. Ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu biar ini jadi janji kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah ditabur lewat hamba-Mu. Biar kiranya jadi rema, jadi kekuatan buat hidup kami Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Salam. Haleluya, puji Tuhan, seberapa banyak diberkati dengan firman Tuhan. Bisa lambaikan tangan. Haleluya, puji Tuhan. Atas nama Gembala, Pelayan Jemaat dan Jemaat GBI 3 Raksa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Handoyo yang sudah memberkati kami dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Bapak Ibu dikasih Tuhan juga tetap dukung di dalam doa. Kalau Bapak Gembala kita saat ini sedang melayani di Vereta dan Ibu Gembala melayani di GBI 3 Cikasungka dan Taman Kirana. Selanjutnya kami mau menyambut bagi Bapak Ibu yang hari ini baru pertama kali beribadah tempat ini. Adakah? Bisa lambaikan tangan kalau di antara Bapak Ibu hari ini baru pertama kali beribadah di GBI 3 Raksa. Ada? Bisa lambaikan tangan. Haleluya, puji Tuhan. Selamat datang di GBI 3 Raksa. Silakan hamba-hamba Tuhan untuk menyambut hambanya. Mohon diperhatikan ada beberapa pengumuman. Bapak Ibu kasih Tuhan. Doa pengerja GBI 3 Raksa diadakan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 pada pukul 19.30. Dilakukan secara hybrid, on-site ataupun online. Selanjutnya kelas bimbingan pranikah, angkatan baru untuk pasangan yang akan menikah 6 bulan ke depan, yaitu akan dimulai pada tanggal 24 Agustus 2022. Bagi calon pasangan harap segera mendaftar kepada bisa menghubungi konter pelayan jemaat. Selanjutnya yaitu berita duka cita telah pulang ke rumah Bapa di surga Ibu Retno pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022, yaitu jemaat di GBI 3 Raksa yang tinggal di sekitar gereja kita, tepatnya di dekatnya Bapak Sulis, atau orang tua dari Indra, imam musik di tempat ini. Pemakaman dilakukan hari ini di TPU Buni Ayu. Kami atas nama GBI 3 Raksa mengucapkan turut sepenanggungan, kiranya Tuhan berikan kekuatan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Selanjutnya Bapak Ibu kasih Tuhan, hari ini kita akan berikan persembahan umum, persembahan untuk perawatan gedung gereja. Dan apabila di antara Bapak Ibu hari ini akan mengembalikan perpuluhan, Bapak Ibu bisa nanti datang ke depan untuk memasukkan di kotak yang ada di depan. Untuk itu mari sebelumnya kita sama-sama berdoa. Segala puji syukur ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan kemurahan-Mu ya Tuhan. Kalau hari ini kami sudah diberkati dengan firman-Mu Tuhan, kembali kami melepaskan berkat-berkat bagi hamba-Mu Bapak Handoyo ya Tuhan.
yang sudah memberkati kami dengan firman-Mu supaya kami bertahan sampai berkesudahan ya Tuhan. Kiranya pengurapan demi pengurapan turun atas hamba-Mu, hikmat marifat ya Tuhan. Perlindungan, penyertaan Tuhan sempurna atas hamba-Mu ya Tuhan. Bahkan Kau sendiri akan melipat gandakan jiwa-jiwa atas GBI Rangkas Bitung ya Tuhan. Terlebih lagi ya Tuhan di dalam penggembalaan sub 3G ya Tuhan. Kami sangat percaya kekuatan, hikmat, marifat-Mu turun ya Tuhan untuk memimpin gereja-gereja yang tergabung di 3G ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau setiap kami Tuhan akan berikan persembahan, biarlah setiap kami memberikan dengan penuh sukacita Tuhan. Dan kami sangat percaya Engkau sendiri akan memberkati umat-Mu ini ya Tuhan. Bahkan kalau di antara umat-Mu saat ini akan mengembalikan perpuluhan, kami sangat percaya Kau bukakan tingkap-tingkap langit ya Tuhan, untuk memberkati umat-Mu sampai berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa. Yesus dahsyat, mari angkat tangan kita sama-sama dengan iman. Sebab Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Pulanglah dan terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah dari Allah Bapa. Kasih karunia anugerah Tuhan Yesus memulihkan setiap kita dalam persekutuan yang indah Allah Roh Kudus. Mulai pagi ini, siang ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semuanya. Bahkan sampai kekal selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan bersama-sama berteriak. Amin. Haleluya. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Shalom. Terima kasih.